Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahabarakan, selamat datang kembali di Darul Mukhlisin Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai ibadah, khususnya berkaitan dengan kebebasan beribadah dalam Kanun Aceh. Barangkali semua kita sudah tahu bahwa Aceh memperoleh keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan, dan adat. Keistimewaan ini secara politis diperoleh pada tahun 1959 melalui keputusan Wakil Perdana Menteri. Sedangkan secara yuridis formal diperoleh tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ketika Aceh diberi otonomi khusus. Nah, sekarang ini sesuai dengan amanat MOU Helsinki, keistimewaan dan kekhususan Aceh diperjelas dan dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Di Aceh sendiri, izin mengenai keistimewaan tersebut telah diimplementasikan secara berangsur-angsur melalui Kanun Aceh, Peraturan Gubernur, Kanun Kabupaten Kota, dan Peraturan Bupati atau Wali Kota. Bahkan, ada desa yang mengimplementasikannya melalui resam kampung. Salah satu dari peraturan pelaksanaan mengenai keistimewaan yang telah saya sebutkan tersebut adalah Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Nah, di kanun ini berisi beberapa bab, yaitu tentang akidah, bab tentang syariah, dan bab tentang akhlak. Nah, bab tentang syariah dibagi ke dalam 7 bagian, yaitu ibadah, hukum keluarga, muamalat, jinayah, qadha, tarbiyah, dan pembelaan Islam. Video ini ingin menjelaskan masalah ibadah, khususnya mengenai bagaimana kanun ini mengatur dan melindungi kebebasan beribadah bagi umat Islam di Aceh. Untuk itu saya akan mengutip pasal tentang ibadah, yaitu pasal 14 secara lengkap, dan setelah itu memberikan ulasan dan penjelasan. Oke, pasal 14 tersebut ayat ke-1 di sana menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah. Yang kedua, penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur dalam ayat 1 diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah, dan ketenteraman di kalangan umat Islam. Yang keempat, dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan mazhab Hanafi, Maliki, atau Hambali, tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi'i. 5. Dalam hal ada kelompok yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta diakui secara sah oleh negara, tetap dibenarkan dan dilindungi. Yang keenam, terhadap permasalahan kontemporer yang tidak ditemukan dalam mazhab yang empat, dapat dilakukan kajian lebih lanjut oleh MPU Aceh yang melibatkan lembaga terkait yang berwenang. 7. Apabila terjadi khilafiyah dalam penyelenggaraan ibadah, maka dilakukan muzakarah atau pengkajian komprehensif oleh MPU Aceh yang melibatkan lembaga terkait dengan mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah, toleransi atau tasamuh, dan keterbukaan. Kedelapan, pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten kota berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi serta suasana lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan ibadah. Nah, yang kesembilan, setiap instansi pemerintahan, perusahaan, instansi swasta, dan penyelenggara fasilitas umum wajib menyediakan sarana ibadah yang layak. 10. MPU Aceh berkewajiban mengawasi peribadatan yang menyimpang dari aturan syariah yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat. 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai ibadah diatur dalam Kanun Aceh. Nah, saya rasa semua kita sepakat bahwa masalah ibadah sangat penting dalam Islam. Lebih dari itu, adanya perbedaan pemahaman dan pengamalan beberapa ibadah di tengah masyarakat sudah menjadi kenyataan yang berlangsung lama dan secara umum telah diterima. Walaupun begitu, mesti kita akui juga
kadang-kadang perbedaan pemahaman dan pengamalan dapat menimbulkan keresahan, salah menyalahkan, sampai kepada pertengkaran dan pemaksaan pendapat. Mungkin karena hal itulah maka kanun mengatur masalah ibadah secara relatif lebih rinci. Terdiri atas 11 ayat ini, yang merupakan pasal terpanjang dalam kanun ini. Kanun secara jelas menyatakan bahawa pengamalan ibadah di Aceh mesti mengikuti ketentuan syariat dengan memberikan prioritas kepada tata cara mazhab Syafi'iyah. Namun perlu diingat, pemberian prioritas ini dibatasi dengan beberapa syarat yang disebutkan dalam ayat selanjutnya sebagai berikut. Pertama sekali, penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketenteraman di kalangan umat Islam. Izin ini dikuatkan lagi dengan ayat berikutnya. Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang mengamalkan mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali, tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi'i. Dua ayat yang telah saya sebutkan tersebut merupakan syarat yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi, sehingga walaupun ada pemberian prioritas, perbedaan pendapat dan toleransi untuk adanya keragaman tetap terbuka, dihargai dan dilindungi. Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahawa pengamalan ibadah yang masih dalam bingkai mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah bukan hanya diakui, tetapi dinyatakan secara tegas tidak boleh dipaksa untuk dirubah mengikuti tata cara mazhab Syafi'iyah. Nah, menurut saya pernyataan ini sangat tegas karena diulangi 2 kali dalam 2 ayat. Lebih dari itu, dalam ayat 5 diberikan lagi penegasan lain. Perlindungan dan pengakuan diberikan juga kepada kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang diakui sah oleh negara, asalkan tetap sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi bukan hanya tata cara beribadat menurut mazhab 4 yang dilindungi dalam kanun Aceh. Akan tetapi tata cara mengikuti organisasi sosial yang diakui oleh pemerintah Indonesia selama tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah juga diakui dan dilindungi dalam kanun Aceh. Dengan ketentuan yang terang benderang tersebut, sekiranya ada kelompok masyarakat yang memaksakan kehendak agar tata cara beribadah di sebuah rumah ibadah ditukar dengan tata cara lain, maka dapat dianggap melawan peraturan yang berlaku secara sah, dalam hal ini kanun Aceh. Dan karena itu dapat dianggap telah mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum. Nah, mengenai peran MPU disebutkan dalam ayat 7 dan 10, apabila terjadi khilafiyah dalam penyelenggaraan ibadah, maka dilakukan muzakarah atau pengkajian komprehensif oleh MPU Aceh yang melibatkan lembaga terkait dengan mengedepankan semangat ukhuwah Islamiyah, toleransi atau tasamuh dan keterbukaan. Ayat ini memberi pemahaman bahawa pengkajian masalah khilafiyah menjadi kewenangan MPU Aceh bersama dengan lembaga terkait yang akan dilaksanakan dengan menjaga dan mengedepankan semangat ukhuwah, toleransi dan keterbukaan. Penyelesaian dengan mengedepankan semangat ukhuwah, toleransi dan keterbukaan menurut saya mesti dipahami bahawa dilarang penyelesaian dengan cara tindak kekerasan, apalagi melakukan pemaksaan kehendak secara sepihak. Nah, MPU sesuai dengan tugas dan fungsinya mesti memberikan perlindungan melalui fatwa atau nasihat bahawa tata cara ibadah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan rumah ibadah yang dianggap khilafiyah adalah sah, boleh dilakukan dan dilindungi oleh pemerintah di Provinsi Aceh selama ada dalam bingkai mazhab 4 dan paham organisasi yang diakui sah di Indonesia sesuai dengan ayat 4, 5 dan 6. Nah, sedang pihak keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya juga mesti memberikan perlindungan kalau perlu secara fisik, sehingga siapa saja yang melakukan ibadah tidak secara menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dapat mengamalkannya dengan tenang dan nyaman, karena tata cara tersebut dilindungi oleh hukum di Aceh. Nah, pengawasan yang menjadi kewenangan MPU yang mungkin akan diikuti dengan teguran dan bahkan larangan
hanyalah terhadap tata cara ibadah yang menyimpang dari ketentuan syariat seperti diatur dalam ayat 10. Dalam pemahaman saya, pelarangan tidak boleh diberikan untuk praktek yang berbeda hanya karena khilafiyah semata. Kanun tidak mengizinkan adanya pelarangan terhadap praktek ibadah yang berbeda karena khilafiyah, sebagaimana tidak dapat dilakukan terhadap tata cara yang diakui sah oleh salah satu dari 3 mazhab sunni selain Syafi'iyah, atau diakui oleh organisasi sosial keagamaan yang berkiprah secara sah di negara Indonesia. Nah, kanun menyatakan bahwa pelarangan hanya dapat dilakukan terhadap praktek yang menyimpang dari aturan syariat, bukan untuk khilafiyah. Sebetulnya masih ada beberapa hal lain yang tertera di dalam kanun yang perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas agar ukhuwah dan toleransi dapat terbina. Mudah-mudahan ada yang akan menyampaikannya pada kesempatan yang lain. Kepada Allah saya berserah diri, kepadanya dimohonkan hidayah, pencerah nurani, dan kepadanya pula dimohon ampun setulus hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.